selamat pagi, siang, atau malam kepada Pak Jona. Kami dari kelompok yang beranggotakan Dandi, Martin, Jeva, dan Daniel tadi akan mempresentasikan tugas keterampilan statistika yang akan membahas mengenai jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat melalui BIM dalam kurun orang dari tahun 2016-2018. Adapun fakta menarik, mengapa kami membahas tingkat wisatawan yang ini. BIM sendiri adalah Bandara Internasional Minangkabau. Dan juga Sumatera Barat memiliki 5 tempat wisata yang sudah go internasional. Kedua hal ini mendukung peningkatan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat. Selamat malam Pak Juna dan teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu diagram batang. Jadi diagram batang atau grafik ini adalah sebuah data yang mengajikan data kategorikal dalam bentuk batang persegi panjang dengan tinggi atau panjang sebanding dengan nilai yang diwakilinya. Selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis ini suatu grafik berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data lainnya. Diagram garis ini memerlukan sumbu datar atau biasanya sumbu horizontal dan juga sumbu tegak yaitu vertikal yang berpotongan tegak lurus. Selanjutnya ada histogram. Tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batang sebagai manifestasi data binding. Tiap tampilan batang itu menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing deret kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih. Dan yang terakhir itu ada OGIF. Ini merupakan salah satu istilah dalam statistika, di mana berupa grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, kurang dari grafiknya berupa OGIF positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Jadi sekian saja, terima kasih. Baik, jadi kami mengambil data pertama dari tahun 2016. Jadi di sini sudah tersedia 4 grafik berbeda-beda. Jadi aku akan membahas pertama tentang diagram garis. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada diagram garis, seperti namanya diagram garis, berarti dia bentuknya menyerupai garis. Kalau kita lihat dari bulan Januari, dia mengalami kenaikan sampai bulan Februari, namun sampai Maret dia mengalami penurunan. Kemudian dia mengalami kenaikan lagi di bulan April, terus turun menanjak di bulan Mei sampai ke Juni, dari Mei ke Juni. Habis itu mulai pelan-pelan naik lagi sampai ke Agustus, lalu turun lagi di bulan September, dan setelah itu dari bulan September sampai ke Desember naik terus grafiknya. Lalu jadi terus kita lanjut ke diagram batang. Jadi kalau diagram batang ini dia bentuknya kayak batang. Nah, sebenarnya juga diagram batang. Nah, jadi mirip seperti diagram garis. Jadi dari Januari sampai Maret dia mengalami kenaikan. Habis itu di April dia mengalami penurunan, lalu di Mei dia mengalami kenaikan lagi, terus turun lagi di Juni, lalu naik lagi sampai di Agustus, di September turun lagi, tapi dari September sampai Desember dia mau naik grafiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian dari OGV dan juga histogram. Nah, berbeda dari kedua grafik tersebut, OGV dan histogram ini lebih ke arah menggambarkan frekuensi bulan dari jumlah pengunjung yang wisatawan yang ada. Jadi seperti yang kita lihat pertama pada OGV itu, seperti yang dijelaskan oleh teman saya dan tadi, bahwa OGV itu terdiri dari 2 garis. Nah, garis yang pertama itu titik-titik yang dihubungkan merupakan titik yang kurang dari. Jadi seperti yang kita lihat pada grafik, jika dia kurang dari 2500, dia itu hanya ada 1, begitu dia selanjutnya sampai dia meningkat hingga ke 1500, dia sudah mencapai titik 12. Nah, sedangkan untuk yang kurang darinya itu lama-kelamaan, untuk yang lebih dari itu lama-kelamaan akan menurun. Contohnya kalau yang lebih dari 2500 ada 12, kemudian akan terus menurun hingga ke 5500. Nah, kemudian untuk yang histogram itu lebih ke arah frekuensinya. Jadi seperti yang kita lihat antara 2000 sampai ke 3400 itu cuman ada 1 bulan. Kemudian di rentang selanjutnya ada 5 sampai 6 bulan, dan kemudian di rentang terakhir ada 5 bulan. Next kita ke tahun 2017. Nah, di tahun 2017 diagram garisnya itu dari Januari dia stagnan ya di Februari karena grafiknya lurus terus, jadi dia stagnan.
Terus di Maret dia naik, tapi dari Maret sampai ke Juni dia mengalami penurunan. Nah, terus dari Juni ke Juli dia mengalami kenaikan, dari Agustus ke September dia mengalami penurunan, dari September ke Oktober dia mengalami kenaikan, dari Oktober ke November dia turun sedikit, dan dari November ke Desember itu dia mengalami lonjakan drastis. Jadi sebenarnya bisa kita lihat ya, menjelang akhir tahun itu grafik pengunjung yang datang ke Sumatera Barat itu selalu meningkat. Mungkin karena banyaknya wisatawan yang ingin berlibur di akhir tahun. Sama seperti diagram Batang, kita lihat di Januari Februari itu dia stagnan. Setelah itu di Maret dia naik sampai ke Juni dan turun terus. Nah, namun nanti dia mulai Juli naik, Agustus naik, September turun sedikit, nanti Oktober naik lagi, November turun sedikit, dan Desember terjadi lonjakan yang sangat besar. Menjadi kopi. Nah, kemudian kita akan berangkat ke bagian dari OGV dan histogramnya. Nah, jadi seperti yang kita lihat dari bagian di OGV-nya itu, jika dia grafiknya kurang dari itu, dia pertama menurun dan kemudian dia tiba-tiba akan naik drastis karena akan terjadi kenaikan di bagian bulan Februari dan Maret yang cukup drastis. Kemudian dia akan mulai agak stagnan sampai ke 8.000 dan kemudian hingga ke 9.000. Nah, setelah itu untuk grafik yang lebih darinya itu lama-lama akan semakin menurun. Jadi yang lebih dari 4.000 pertama akan semakin berkurang hingga ke titik kurang dari 7.000. Nah, kurang dari 7.000 ke 8.000 itu menurun drastis dan hingga ke 9.000 sisa satu saja. Kemudian kita masuk ke bagian histogramnya. Nah, jadi histogramnya ini seperti yang kita lihat, pengunjung dari antara 2.400 dan 4.500 itu ada sekitar 8 bulan. Untuk rentang selanjutnya ada sekitar 3 bulan dan rentang yang terakhir itu hanya ada sekitar 1 bulan saja. Kemudian untuk tahun perbandingan ke berikutnya kita maju ke 2018. Nah, di 2018 ini di Januari sampai ke Maret terjadi peningkatan jumlah wisatawan, namun dari Maret ke Mei itu turun. Nah, terus nanti di bulan Juni dia mulai naik lagi sampai ke Agustus, dan nanti dari Agustus ke Oktober dia turun lagi. Nanti dari Oktober dia ke November naik, dan nanti di Desember dia turun sedikit. Terus itu diagram garis, gak jauh berbeda dengan diagram Batang. Dari Januari dia naik sampai bulan Maret, terus turun sampai bulan Mei, naik lagi di bulan Juni. Biasanya di bulan Juni itu juga terjadi banyak wisatawan ya, karena itu kan libur lebaran, ada yang mau wisatawan datang juga sering di bulan Juni. Naik lagi di bulan Juli, Agustus, turun di September, turun lagi di Oktober, naik di November, namun di kali ini di Desember dia turun sedikit. Nah, kemudian untuk bagian OGV dan juga histogramnya, seperti yang kita lihat, pertama itu untuk yang grafik yang naik, yaitu grafik kurang dari. Nah, jadi pertama-tama dia itu yang kurang dari 3.000, selama-lama akan semakin naik hingga ke 6.000 wisatawan. Nah, kemudian untuk yang grafik yang lebih dari itu lama-kelamaan akan semakin menurun ataupun grafiknya negatif. Nah, seperti yang kita lihat itu titik potong dari kedua garis itu atau kedua-duanya itu ada di gramnya itu seperti yang kita lihat antara 2.000 sampai 3.600 atau 3.800 ada 2, kemudian rentang selanjutnya sampai 4.700 ada 4, dan yang terakhir hingga ke 5.000-an. Lalu, apa kesimpulan yang bisa kita dapat? Jadi, dari data-data sebelumnya, kita bisa melihat bahwa ada data yang fluktuatif. Dengan adanya statistika, ini akan sangat berguna karena dengan adanya statistika itu, kita dapat memahami dan menginterpretasikan data. Misalnya saat melihat data-data tersebut, mungkin kita bisa melihat rata-rata atau probabilitas orang memilih bandara tersebut. Selanjutnya, dengan adanya statistika juga, mungkin kita dapat memprediksi apa yang terjadi ke depannya dan juga dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah. Penggunaan mean, modus, dan median jika digunakan dengan tepat akan sangat berguna bagi umat manusia. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.